luar biasa. Saya juga percaya Bapak Ibu pernah merasakan juga kok. Nah, cuma mungkin dari segi yang lain-lain istilahnya. Nah, yang ini request, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Iya. Ada yang ngerti yang huruf ini? Terima kasih. Ini huruf I tidak bisa, kalau Anda memakai huruf cetak, maka tidak akan jadi seperti ini. Karena ini pakai cara tulis huruf kaligrafi. I itu dibaca love, cinta, tapi tidak hanya cuma terbatas cinta, termasuk kasih. Nah, kalau kita mencintai seseorang, kita memberi atau menuntut. Karena Allah memberi atau menuntut. Terima kasih. Yang kecil tahu betul. Nah, oke. Nah, kalau kita ketemu orang yang mengatakan mencintai kita, lalu nuntut, minta terus, apakah itu termasuk cinta? Ego mau menang sendiri. Karena cinta memberi. Karena saya waktu masih remaja, ketika kita istilah kita kan cinta monyet ya dulu ya. Kok monyet bisa bercinta juga ya? Bisa juga sih. Jadi jam 6, jam 4 kita sudah muncul. Ceweknya bilang, aduh Pak, saya belum dandan. Ada sebut nama lah, nama saya atau ya apa itu. Aku belum dandan. Jawaban kita laki-laki apa? Oke, karena kita rela berkorban. Bahkan kerennya apa? Api tunggu seberang. Waduh. Pertama cinta kita kasih sekuntum bunga. Setelah kurang kita kasih seonggok atau seikat bunga. Kurang lagi sekeranjang bunga. Tapi setelah menikah rumput pun tak datang. Ini banyak yang alami. Rumput pun tak ada. Tapi tetap ngomong aku cinta padamu. Tapi saban hari kamu begini. Saban hari menuntut kamu kok begini, kamu kok begini. Itu bukan cinta. Dan cinta ini dalam huruf Mandarin yang ditulis dengan cara kaligrafi, kalau kita putar 90 derajat, bukan 180, 90 jadi miring, dia akan berubah jadi huruf sehidup Tuhan. Maaf ya yang tidak mengerti bahasa Mandarin, Anda jangan khawatir, saya akan terjemahkan. Jadi tidak ada alasan tidak mengerti. Nah, ini hebatnya huruf Jawa. Saya bukan mengagung-agungkan, bukan. Dia sudah menunjukkan firman Tuhan. Karena Allah adalah kasih. Huruf I menunjukkan Tuhan. Di sini 90 derajat. Tapi kalau pakai huruf cetak lalu dan putar, nggak jadi. Ya. Oke. Nah, kasih adalah Tuhan kehendaki dan Tuhan adalah kasih itu sendiri. Kita semua sudah hafal. Masihkah kita mengasihi pasangan kita? Mereka juga tahu bojoku sini sono, sini bojomu sono. Kamu sendiri salah pilih. Kan firman mengatakan doa orang benar bila dengan yakin maka besar kuasanya. Nah, jangan lupa orang benar, bukan benar-benar orang.
Kita benar-benar orang, tapi apakah kita sudah termasuk orang benar? Orang benar adalah orang yang mau mengalah. Kan kita cinta, kita ngalah sama istri kita ngalah sama suami kita. Sehingga jika ada cinta, ada kasih di antara keluarga, semua badai, gelombang, kesulitan pasti kita bisa lalui. Saya ngomong ini karena pengalaman hidup yang Tuhan berikan. Sebagai dulu pengusaha hidup yang luar biasa, lalu turun sebagai hamba Tuhan dari mobil yang wah, masuk ke yang biasa. Tapi karena tidak saling mendukung, saling mencinta, kita bisa melewati semua kesulitan. Dan saya percaya Bapak Ibu juga bisa, karena kita sama, kita manusia biasa, bukan Superman atau Superwoman. Kalau kita bisa, atau saya bisa, semua pasti bisa. Amin. Cuman gelem orang, urusannya cuma situ, mau atau tidak. Kalau kita sudah diliputi dengan kebencian, kemarahan, ego, memang tidak mudah, sukar sekali untuk kita melewati semuanya itu. Tapi kalau kita bisa, aku bisa tinggi ya. Wah, bisa, jelas. Ini bahaya orang tua. Balik sedikit. Thank you, Pak. Gak bisa? Ya udah, nggak apa-apa. Terus, aku tahu apa? Nggak apa. Terus, tenang. Oke. Saya pernah kasih contoh di Cikarang. Saya naik bangku cuma takut semua turun. Tenanglah ya. Saya bentuk perhitungan. Tapi namanya itu manusia kan namanya sejuk. Oke, teruskan. Nah, kalau kita punya kasih, the power of love, kasih bisa mengalahkan segala galanya. Kasih bisa menekan kemarahan, bisa menekan segala macam ego dan lain sebagainya. Karena kita mengasihi. Contoh tadi baru separuh. Andai kata dia 2 jam kemudian dia baru selesai. Aduh kok sorry ya, lama tunggunya ya. Jawaban kita kembali lagi, nggak apa. Nah, kenapa sekarang setelah kita menikah sekian puluh tahun, semua jadi apa-apa? Kalau tidak ada puji Tuhan. Ini salah, itu salah. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Kalau sebetulnya saya tidak mau khotbah mengenai suami istri, ya, tapi ya tetap menyangkut itu. Anak-anak saling orang tua saling anak-anak. Itulah sebenarnya sekarang ini mengerikan. Suami sampai bunuh istri, istri bunuh suami, anak bunuh orang tua bunuh anak. Semua sudah dari cinta sekarang ini. Dari kasih, semua bicara ego semua. Padahal kita anak-anak Tuhan, kita percaya Tuhan adalah kasih. Maka seharusnya kalau Tuhan dalam diri kita, maka ada kasih itu dalam diri kita. Kasih itu berarti kita bisa menerima pasangan kita, atau yang Tuhan berikanlah bahasanya terserah apa saja, untuk menerima mereka seadanya. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu memikir bahwa istri pendeta semuanya baik? Halo, semua haleluya. Dan kita hamba Tuhan juga, kalau ketemu istri yang tahu dong, apa kita juga haleluya. Ya enggak juga lah, kita bodoh. Cuman kita sekarang makin hari, apalagi saya dengan ketuaan saya, nambah hari tambah bisa nonton semuanya. Sehingga jauh lah. Nah, kalau kita punya prinsip jauh hidup ini, dan jauh mau bahasa Mandarinnya boyaukin, nanti jauh, boyaukin, pak mo siongkon.
sama darinya no problem. Enak kita sudah sama-sama udah berumur. Dari beberapa tahun kita menikah sama-sama. Sudah entah 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Kita mau apa? Kita mau akhiri apa? Kalau kita benar-benar Yesus, itu tahu ini power, kekuatan yang luar biasa dari cinta atau kasih. Orang yang mempunyai kasih, wajahnya pasti lembut, gak keras, gak mungkin. Tolong zoom ya nak ya, tolong ya supaya jelas yang belakang. Gak mungkin orang yang punya kasih. Aku punya kasih, aku mengasihi. Gak mungkin. Itu wis kedeng. Orang yang punya kasih ya jauh. Mungkin orang akan ngomong, "Ujuk ngono kowe. Ayo lawan." Mungkin orang akan mengatakan itu bodoh. Memang itu kan orang. Firman juga mengatakan banyak orang kan mendapatkan melakukan kebodohan. Kenapa gak dilawan sih? Tapi digunakan kan kesehatan. Kita gak pernah dengar orang sedang ketuhanan. Dan kita dengar selalu orang yang sedang ngamuk, marah dan sebagainya, dia sedang kesehatan. Nah apakah kita mau dikuasai oleh Tuhan atau kuasa setan? Itu aja mas. Karena kalau orang yang bisa mempunyai kasih, maka dia akan selanjutnya bisa melakukan ini yang untuk kita bisa menang dalam kehidupan ini. Kita teruskan. Ya. Oh, belum pulang. Sudah kuat. Itu bacanya run, mengalah. Tidak mudah. Saya sedang membagikan kebanyakan hari, mungkin saya tidak bagi. Oh nanti kedua kalau nggak salah saya akan bagi. Ini pelajaran yang semua sudah pernah dengar saya rasa. Tapi tidak mudah sampai tua belajar. Ini dalam bahasa Mandarinnya sedikit itu saudara. Dia pakai bahasa cuan itu pura-pura, tapi dalam konotasi yang positif. Demi tidak terjadi keributan, demi terjadi perdamaian dan mengalah bukan untuk kalah. Karena kita mengerti, dia belum mengerti seperti yang Yesus lakukan di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu maksudnya cuan di sini, bukan cuan negatif yang belajar pura-pura kamu tahu dan sebagainya, pura-pura buta, pura-pura tuli, pura-pura bisu. Ini belajar setengah mati. Kenapa? Karena kita lihat yang mengesalkan, kita dengar isu hoax dan lain sebagainya yang menambah emosi, akhirnya mulut kita keluar dan marah dan lain sebagainya. Untuk semua stop tidak mudah. Tapi kalau kita bisa, kita lewat semuanya, kita jadi pemenang. Semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Jangan cuma ke gereja saja. Ke gereja bagus, benar. Tapi kalau gereja kurang, kita belum seperti Yesus lakukan kita. Ada lagi yang menambahkan, saya sudah baca Alkitab bagus, tapi saya ini pagi saya tambahkan, izinkanlah Alkitab yang kita baca itu membaca kehidupan kita. Biar dia menunjukkan, ini masih kurang, ini masih kurang, ini masih kurang. Memang kita tidak sempurna, tapi kita akan menuju kepada kesempurnaan. Karena Alkitab yang menunjukkan, bukan teman kita, bukan saudara kita yang menunjukkan kekurangan kita. Karena Alkitab tidak pernah salah untuk mengajar bapak, ibu, dan saya. Kita belajar terus sampai akhirnya kita sampai di Balikpapan dan disukabumikan. Tapi kan sudah pernah ke Balikpapan? Di Balikpapan
Bisa. Walaupun tidak perlu ngalah sebetulnya. Apalagi kalau kita bahas hak kita, nggak perlu kita ngalah. Bener kok. Secara hukum bener kok. Kenapa kita mesti mengalah? Tapi Yesus sudah mengajarkan mengalah. Nah, kita mau apa? Mau seperti Yesus atau mau seperti apa? Semua di tangan kita. Berikutnya lagi. Terima kasih. Beginikah kita mengalah? Oke, apa sih beginikah ya? Teruskan lagi. Tuhan tidak mudah memang untuk mengalah. Saya juga percaya semua sama ya pikirannya ya. Tapi inilah cara agar kita memperoleh kemenangan yang sebenarnya. Efesus 5 kita baca, itu bahasa Inggrisnya kalau saudara bisa ya silakan supaya mempersingkat waktu. Saya baca, kita baca bahasa Indonesia saja ya. Efesus 5. Dia itu Efesus 5 aku. Kok kita masuk semua? Oh, ya ada di sini. Efesus 5. Kuarinya, terima kasih lah. Efesus 5. Pagi-pagi santai aja ngomongnya ya, nggak usah bengong ya. Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Nah, kita mesti koreksi diri setiap hari. Jangan pernah merasa diri itu sudah paling baik. Puji Tuhan. Apa salahnya lebih baik lagi? Itu aja sederhananya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Kita mungkin merasa peperangan jauh di Ukraina, jauh di sini. Tapi jangan pernah lupa, di udara kita sedang perang proksi, perang satelit dan lain sebagainya. Mungkin itu tidak rasakan. Kita tidak merasakan seperti apa yang Rusia rasakan. Saya tidak bicara politik, tidak. Ini baru politik. Cuma sedikit pengetahuan dan semua saya dari itu tahu. Itu Rusia dibayar sampai 5.000 item lebih, tiba-tiba tidak bisa. Coba kita dari sini, tiba-tiba tidak bisa WA, tidak bisa Facebook, tidak bisa buka IG, tidak bisa buka segala macam. Coba kalau nyamuk-nyamuk. Ini perang memang begitu lah. Oke, terus lagi. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahalah supaya kamu mengerti kebenaran. Dari mana kita mengerti? Dia dari firman. Dengar firman melalui apa-apanya, tapi juga tidak semua juga yang disampaikan firman yang benar. Itu aja bahasanya. Jadi ujung-ujungnya ujilah setiap roh, waspadalah. Ujung-ujungnya itu. Kalau ayat berikutnya berapa? Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, dan janganlah kamu penuh dengan roh. Yang besar roh Tuhan. Begitu ada roh Tuhan, ada power of love. Ada yang bisa mengasihi, ada yang bisa mengalah. Opa mengerti. Kalau Anda masih 20-an, 30, 40, ada emosi. Karena opa juga dulu sama. Nggak usah ngebohongin. Tapi apa salahnya kalau kita belajar dari muda sekarang ini, sehingga akan makin hari makin lebih daripada si tua yang ngomong ini. Ya, karena lebih di sekolah dan uang, padahal dirugikan, tapi dia tak lawan. Ngalah gampang. Coba kita bacakan konyol, itu aja.
saya dia. Dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur hidup pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan senang hati. Walaupun kantong kosong, kantong kosong, tapi disitulah kita membuktikan bahwa kita percaya firman Tuhan dan pasti akan membuka jalan buat kita. Saya tidak tahu jalan apa, tapi pengalaman itu saya mengatakan luar biasa. Di saat juga, jangan pernah berpikir bahwa yang ngomong tidak pernah kantong kosong. Jangan salah ngerti. Pernah, ketika butuh nggak ada. Tapi ada aja, tanpa nembak, tanpa ngomong sama orang. Kita punya Tuhan ngomong sama siapa? Mau ngomong sama orang. Ada orang yang dengan bangganya mengatakan, saya punya gereja sudah dibangun dengan tanpa proposal. Ya, bagus kan? Bagus. Tapi kenyataan beritanya, proposal itu ada artinya lain. Fisik atau apa yang cuma hanya ngomongin aja tuh. Ternyata dia ada ngomong sama orang, saya mau bangun gereja. Orang tergerak, itu kan proposal juga, walaupun tidak diketik, jadi disodorkan. Inilah kadang-kadang kita dengan mudah mengatakan, oh Tuhan tolong, padahal kita nggak doang. Tidak bisa. Kalau kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita jalan, kita akan percaya bahwa pasti Dia buka jalan selagi. Terima kasih. Itu luar biasa. Tadi kita nyanyi seperti Raja Wali. Raja Wali sendirian, bukan burung belibis. Burung belibis kalau capek dia ke pinggir, temannya bantu mengembangkan sayapnya sehingga dia cukup mengembangkan sayapnya sampai dia kuat lagi, dia terbang lagi ke depan untuk memimpin. Burung Raja Wali fly alone, cari makan sendiri, semua sendiri. Nah kita kalau begitu nggak ada bantuan orang, kita langsung bagus sih masih Tuhan. Kadang-kadang kita ngomong sama orang, wah susah. Kita mempermalukan Tuhan kita. Kita percaya Tuhan. Dia punya cinta kepada engkau sudah dibuktikan di kayu salib. Mau apa lagi yang kurang? Segitu banyaknya nyata dari kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada engkau dan saya, sehingga kita mampu menghadapi hidup ini. Sekalipun dalam berat. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sudah mengalami semuanya. Berapa hari saya nggak tahu, berapa minggu yang lalu Surabaya hujan, tahu nggak tahu. Tiba-tiba Jakarta hujan besar. Tahu-tahu talangnya rupanya sebelah buang plastik yang besar, tapi talangnya tersumbat. Banjir lantai dulu, di malam hari tengah malam banjir. Itu tiba-tiba harus keluar ruang, tapi tetap ada. Tuhan tolong tanpa minta sama orang. Ini cerita sudah selesai gitu ya, jadi nggak minta apa-apa. Kita penyampai firman Tuhan, bukan tukang jual kecap. Tukang jual kecap selalu nomor satu, walaupun mungkin bukan nomor satu. Kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya kita benar-benar di dalam Tuhan, sehingga apapun yang keadaannya, orang mau ngomong apa, tetap aja kita sembah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Sehingga wajah kita sekalipun sudah tua, sudah keriput kayak saya ini. Kalau Anda lihat saya dari Monas, saya ganteng.
besok Tuhan panggil, saya lain lagi, happy saja. Saya pulang juga dengan happy. Saya nggak pulang dengan Tuhan, belum beres, ini belum beres, ini belum beres. Nah sekarang setelah dikasih waktu, yuk kita beresin yuk. Bahasa saya sederhana, yuk kita beresin yuk. Step by step. Memang nggak sekaligus beres semua, enggak. Bohong itu menurut saya. Dijualin sama mereka, beres di sana. Enggak. Saya bukan nggak percaya doa, bukan itu bahasanya. Tetap kita harus menyelesaikan sebuah persoalan. Dan dia menyertai kau dari sana. Dia tidak pernah meninggalkan bapak ibu dari sana. Apapun sekalipun maaf. Ini kadang-kadang saya ngomong maaf ya. Ada juga yang mengkritik saya. Pak Hari jangan kebanyakan maaf. Maksud saya maaf ini ya diterima syukur, nggak diterima kita beda ya. Kita happy aja. Maksud saya ke situ. Tapi mungkin yang salah lagi ya juga. Nah, di depan kita selama kita belum sampai semester kali 2 itu problem terus. Entah sudah problem A selesai, problem B muncul, problem B selesai, problem C muncul. Punya anak-anak nggak menikah jadi problem, menikah jadi problem, nggak punya anak jadi problem, punya cucu jadi problem, cucu nggak sekolah jadi problem, cucu sekolah jadi problem, di depan tuh problem terus. Nah kita mau ngapain sekarang? Cuma 1-2 jam begini ya. Pulang cemberut lagi. Hello. Ya, oke, teruskan. Tadi buat sampai 21 tapi nggak apa-apa udah lewatin jadi ya. Supaya jangan terlalu lama ya. Dikit nah. Boleh, Allah. Diklik, thank you, jangan grogi. Nah, terima kasih ya. Mengalah untuk menang, semua sudah ngerti bahasa ini. Mengalah bukan untuk kalah loh ya. Walaupun orang wah lu payah lu, wah masa begitu lu kalah lu. Itu pemikiran mereka. Ya. Tapi pemikiran yang benar mengalah untuk menang. Persoalannya mau nggak ngalah. Nah ini lagi urusannya. Di kita masing-masing deh. Sudah bukan di Tuhan lagi tuh. Kita mau nggak ngalah, sementara sesuatu yang diambil seperti yang dulu pernah saya contoh. Ini saya punya minuman, tiba-tiba diambil sama orang. Ya tiba-tiba saya nggak punya minuman, karena diambil atau saya berikanlah bahasanya. Nah kita rela nggak yang punya sampai tiba-tiba nggak punya? Nah ini perlu pelajaran yang luar biasa untuk menekan keserakahan dan keegoan kita. Kalau bicara keserakahan, Anda lihat di televisi orang yang kena pinjam, orang yang kena investasi bodong, itu semua menurut saya ya, kita boleh beda. Menurut saya adalah kenapa dihantam keserakahan. Masukin ke bank bunga kecil. Sini, kemarin pembantu saya juga baru ngomong nih, ditawarin sama orang yang di kampung, taruh uangnya di kampung aja, bunganya lebih besar daripada bank di Jakarta. Nah saya bilang terserah lu, ya. Nanti kalau uang lu hilang jangan nangis, itu aja bahasanya. 1-2 bulan dikasih bunganya besar, bulan 3, bulan 4 hilang. Nah kau hari kemana? Itu di televisi banyak kan? Sama demosi, dia kena keserakahannya dihantam. Manusia itu semua punya keserakahan. Nah kita bagaimana menekan si monster keserakahan itu? Waktunya jalan terus. Oke, klik lagi nih. Yuk, oh udah keluar. Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 Tolong lainnya
27 ayat 14. Udah, terima kasih. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ini yang harus ada dalam mindset kita yang katanya ada power of love. Jangan menantikan berkat, jangan menantikan pertolongan orang dan lain sebagainya. Nantikanlah Tuhan. Karena ada lagu yang mengatakan indah rencanamu Tuhan, bukan rencana kita loh, rencana Tuhan loh. Mungkin kita maunya ini hari tertolong persoalan kita, tapi Tuhan bilang tunggu ya, lain minggu yang tepat. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam menolong kita tepat pada waktunya. Mungkin semua sudah tahu kisah mengenai Lazarus, saudara Maria dan Marta yang meninggal 4 hari. Itu 2 hari sengaja Tuhan perlambat. Apa begitu Tuhan muncul di depan Maria dan Marta? Apa kata Maria dan Marta? Yang seolah-olah Maria kebanyakan kita anggap imannya lebih bagus dari Marta, karena Marta kepo, ngurusin dapur, ngurusin orang dulu, sehingga kurang dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita baca kisah itu, suaranya sama. Tuhan, no use, sudah 4 hari Tuhan, sudah busuk, nggak mungkin hidup lagi. He is 4 days late. Dia 4 hari terlambat atau lambat. Tapi he is on time. Dia tepat pada waktu. Sehingga Lazarus, walaupun orang bilang, Maria, Marta mengatakan sudah tidak ada gunanya karena sudah busuk, kamu keluar. Ini dapat juga sebagai persoalan kita yang sudah kita rasa gak mungkin, udah gak bisa deh, udah gak bisa dibantu dah. Selalu ada jalan. Dalam bahasa Mandarinnya, saya terjemahkan, Sanchung Sui Jing Yi Wu Lu Liu Apa Min Liu Yi Chun. Mungkin Bapak Ibu kenalnya ngerap itu dari Amerika ya. Itu ngerap itu dari Tiongkok. Zaman dulu itu ribuan tahun, mereka dari dulu nggak ada coffee shop, dulu coffee tea shop. Kopi apa? Teh itu apa? Teh apa sih namanya bahasa Indonesia? Kopi ya pokoknya warung teh. Itu ada seorang yang sambil pakai 2 kayu. Kalau di Spanyol itu yang buat menari tango, gitu. Kalau di Jawa itu kan 2, ya bunyinya begitu. Ya, Sanchung Sui Jing Yi Wu Lu Liu Apa Min Liu Yi Chun. Dia ngerap gitu. Ya, ngerap itu dari Tiongkok, bukan dari Amerika. Ya, artinya apa? Sederhananya supaya cepatnya. Di depan ini sekalipun sudah jalan buntu, gunung, sungai, nggak ada jalan sama sekali. Zaman dulu saya nggak tahu Surabaya masih ada kan? Namanya pohon yang liu. Yang itu daunnya rindang. Jadi kalau kita mau lihat ke sana nggak kelihatan karena ketutupan daun itu. Tapi kalau daun itu dikuatkan, maka kita akan bisa melihat dusun di sana. Dengan adanya dusun, berarti ada kehidupan. Ada kehidupan, berarti ada pertolongan. Nah, kalau kita mau kuatkan firman Tuhan, kasih Tuhan yang selama ini menyertai dari kita kecil lahir sampai hari, kita akan melihat pertolongan Tuhan luar biasa untuk kita semua.
Semoga sedikit bisa menjelaskan ya. Kita baca sedikit lagi ya. Waktu yang sudah hampir selesai ya, kita baca ini. Kalau kita tidak mau belajar ini, bagaimana bisa sampai tingkat yang lebih berat? Kita bisa jika bersama Dia. Ya, kalau bersama dengan Tuhan, saya yakin kita bisa. Karena saya sudah mengalaminya dalam hidup ini. Begitu saya jalan sendiri, babak belur, saya pusing kepala, bahkan terus saja ya dulu waktu saya sebagai pengusaha, karena tidak bisa menghadapi persoalan yang berat sekali. Saya pikir lebih baik mati. Nggak tahu. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah mengatakan. Nggak tahan. Saya masih ingat anak saya yang nomor 2. Itu mobil saya kebun, jeep saya itu waktu saya pakai jeep Willys. Saya kebun jeep. Saya nggak ngerti pertolongan Tuhan itu waktu. Kok jalanan bisa kosong? Nggak ngerti saya. Ngerti dia baru sekarang itu sama itu. Kok jalanan bisa kosong? Tak injak. Berapa kencang udah nggak tahu. Saya coba masih anak saya ngomong, jangan kencang, jangan kencang, baru dia. Kenapa? Karena jauh dari Tuhan, tidak mengerti apa yang disebut power of love. Cinta kasih Tuhan itu aku banget. Aku ke gereja loh. Maaf ya, aku ke gereja duduk dengan firman, tapi setiap firman yang disampaikan oleh siapapun juga. Zaman saya itu zaman terkenal tuh, ya beliau-beliau yang sekarang sudah senior juga tentunya, ya ada yang sudah meninggal, ya yang masih hidup jadi Sukoni, ya dan awalnya itu sudah meninggal dan yang lain-lain. Semua saya perhatiin loh. Jujur, ngomong pun begitu. Nggak terus soal itu yang ada dalam diri saya. Bandelnya, keras kepalanya, sombongnya, merasa benar sendiri, merasa itu yang ngomong asal ngomong aja. Sehingga aku tolak semuanya. Akibatnya ketika ketemu persoalan, babak belur. Salah siapa? Salah sendiri. Karena aku cuma numpang duduk di gereja sejam 2 jam. Oh ya bagus, banyak bagus. Udah, itu aja. Nggak lebih dari itu. Pulang rumah, bapak nggak tahu. Ini baru khotbah ini baru setengah, tapi waktu kita sudah habis. Masih ada lagi yang lain, tapi nggak salah apa. Asal anak kita bisa nyala aja. Karena kita ada cinta. Tanpa cinta kita sukar untuk mengalah sama orang. Suka. Suami istri sekarang ribut semuanya, segala macam semuanya. Kenapa? Mungkin masih suami istri, tapi hidup sudah dingin. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada cinta kasih lagi. Apalagi maaf aja ya, suami istri pelukan, nggak ada itu. Mungkin masih ada suara, ma, pa, masih ada. Tapi itu sudah kosong semua. Sudah gak ada cinta mula-mula ketika kita rela melakukan segala-galanya untuk yang kita cinta. Pak, kita berteman. Istri kita sudah gak langsing lagi, Pak. Sudah langsung. Gak secantik umur 17-20-an yang lalu. Mungkin sudah tambah lagi bawelnya dan macam-macam. Tapi masih ada cinta dia. Begitu pula sebaliknya sama. Hai istri-istri, suamimu sudah tua, tapi kalau ini hari dia masih berjuang, dia masih mau maju, dorong. Kau penolong, bukan perongrong. Ibu-ibu, kau penolong. Kau lebih hebat dari kita laki-laki. Jadilah penolong. Doronglah suamimu yang mungkin
kayak gini, males gue. Apa? Salah siapa? Terserah Anda jawab, apa salah siapa? Oke, sampai sini ya. Aku sih mau terus, ya. Tapi nanti ya yang keduanya ya, panjangan dikit. Nggak ada batasan waktu. Ya, semoga setelah ini the power of love ini bisa menginspirasi kita ya. Musik kembali yang kita maju terus. Di depan ini, maaf ya, saya bukan ekonom, saya bukan ekonom, tapi Anda lihat di televisi semua ahli-ahli ekonomi, menteri-menteri keuangan dan sebagainya, semua negara mengatakan 2023 tidak lebih mudah daripada 2020. Jadi siapkan, bahkan ada yang mengatakan lagi ahli ekonomi, saya nggak ngerti benar-benar. Kalau dulu nih, sekarang kita nih sedia, maaf contoh 1 bulan 1 juta kos kita, dia bilang lain tahun kita harus sediakan 3 kali lipat baru aman. Uang dari mana nih?